Berbagai jenis makanan berbahan olahan mie telah banyak hadir menghiasi dunia kuliner di tanah air. Penganan ini dapat dinikmati sebagai menu sarapan, makan siang, hingga makan malam. Para pengusaha kuliner mie pun memberikan tawaran dengan berbagai inovasi menarik, seperti mengemasnya dengan mie pedas. Mie warna-warni, mie sayur, mie akhirat, mie tulang, mie 24 jam, dan lain sebagainya. Semua memiliki pelanggan tetap yang selalu meramaikan tiap kedainya. Mie itu pasti semua orang suka ya, apalagi aku sering banget. Dari baunya aja tuh kayak udah bikin, misalkan teman bikin gitu. Jadi pengen juga gitu cium baunya, nggak tahu kenapa. Kayaknya enak aja sih, terus nggak bosen. Gimana ya, karena saya makan nasi juga nggak begitu sering gitu. Biasa aja buat makan nasi, makanya saya lebih milih ke mie gitu. Mungkin dengan cita rasa mie goreng itu, saya kebetulan suka banget sama yang berbau minyak-minyak goreng gitulah. Karena saya sendiri juga jarang makan nasi. Kenapa? Karena dulu saya pernah gendut, jadi saya takut untuk makan nasi. Jadi untuk memilih pengganti nasi, jadi ya makan mie aja. Lezatnya berbagai sajian olahan berbahan dasar mie menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumennya. Bentuknya yang pipi dan memanjang, serta teksturnya yang lembut, berhasil menggoda selera bagi siapa saja yang lapar. Suatu yang bukan dari kita biasanya memang disenangi, tetapi selain itu juga karena faktor ketersediaannya yang mudah dan harganya yang murah. Mie itu kan relatif mudah. Dan dibanding nasi yang kita biasa makan sehari-hari kan kelihatannya lebih eksklusif lah, gitu ya, nggak terlalu biasa. Termasuk tadi yang saya bilang, bumbunya udah disesuaikan dengan bumbu kita. Teksturnya yang kenyal, plus tentu saja dari sisi marketing, jadi marketing gimmicknya dapat. Iklannya begitu gencar gitu ya. Banyaknya penikmat mie ini membuat pengusaha kuliner semakin tertantang untuk mencari peluang lahan bisnis baru. Kepraktisan pembuatan, penyajian, dan harga yang murah membuat para pengusaha kuliner kian bergairah untuk memanjakan konsumennya dengan berbagai terobosan. Kita kalau untuk kuliner mie sih sebenarnya jatuhnya kayak lebih murah ya, karena kan kayak bahan dasarnya memang kalau dibandingin sama kayak yang tadi yang ketika kita buka awal kita western food itu biayanya lebih mahal ya, kosnya pun kayak kalau kita jualan western food itu sang kosnya biaya yang terbuang itu jauh lebih besar daripada ketika kita jual mie, karena kan kalau mie itu ketika orang mesen baru kita prepare ya, beda kalau misalnya kayak makanan-makanan lain yang memang harus prepare-nya itu benar-benar harus prepare banyak banget dan di-preparein kayak gitu. Banyaknya varian olahan mie menjadikan makanan berbahan baku tepung ini digemari masyarakat luas. Tak heran, hal tersebutlah yang membuat Indonesia menjadi negara yang mengkonsumsi mie, terutama mie instan terbanyak kedua setelah negeri tirai bambu Cina. Menurut data dari World Instant Noodles Association atau WINA yang dilakukan sepanjang tahun 2015 lalu, Cina menempati posisi pertama negara yang mengkonsumsi mie instan terbanyak di dunia. Sedangkan Indonesia berada di posisi kedua. Ya itu kan makanan alternatif. Ya makanan kita kan umumnya di Indonesia kita tahu makanan pokoknya kan nasi. Ya boleh aja pilih mie, cuma yang paling penting saya bilang tadi bumbunya jangan berlebihan. Karena itu kalau Anda bisa nyiapkan bumbunya yang alami itu jauh lebih baik. Karena kita ini makhluk alam, hanya kenal molekul alam. Molekul lain yang non-alami kita nggak kenal sebetulnya. Nah tentu punya dampak, kalau yang non-alami, metabolitnya akan dibuang lewat ginjal. Jadi kalau terus makan seperti itu, saya khawatir nanti ginjalnya jadi korban. Tak melulu soal urusan kepraktisan penyajian semata. Konsumsi mie instan di tanah air juga didukung oleh banyaknya varian olahan mie. Namun jangan sampai kita melupakan asupan gizi seimbang yang penting untuk tubuh. Wuri Febrian, Anggi Ramadan melaporkan untuk NEL.